disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala bi syafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Marratan saniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubal arifina bil anwaril yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna min ahli al-ilmi wa ahli al-tuqa wa ahli al-istiqamah. Allahumma amin. Al-qail fi kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal asiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Al-ayat. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Sholawat dan salam kami tetapkan, kami limpahkan kepada Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin wa ummatuhu khairul umam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tuan guru, para kiai, para keluarga kerajaan, para pejabat pemerintah kerajaan, dan para tokoh-tokoh masyarakat. Dan ini ada Habib dari Indonesia, cucu dari Habib Soleh bin Auliyaillah, ada di sini Habib Ahmad namanya, dan semua tuan guru Jendrami, yaitu tuan guru Hafid dan tuan guru semua yang hadir, yang tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan dengan izin dan kuasa Allah kita kumpul di tempat ini, mudah-mudahan dikumpulkan di surganya Allah. Amin, 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 amin. Hadirin semuanya, tadi sebelum saya bicara pidato, tapi setelah salam tadi saya ajak zikir bersama dan baca sholawat bersama kepada Rasulullah. Tempat ini Rasul bersabda, "Hadhihi raudhatun min riyadil jannah." Tempat ini sudah dijadikan kebunan dari beberapa kebunan surganya Allah. Para hadirin, Arafah, padang Arafah kalau saat ini sama dengan tanah Hulu Langat ini, sama dengan tanah Kuala Lumpur, bukan tanah suci, bukan tanah haram, tanah halal Arafah. Tapi saat tertentu tanggal 9 Dzulhijjah, tanggal 8-nya Tarwiyah, tanggal 9-nya itu Arafah. Tapi saat ba'da zawali syamsi ila ghurubiha, waktu lingsir matahari jam tengah 12 seperti saat ini saatnya tepat ini berwukuf di Arafah sudah sampai terbenam matahari. Arafah dijadikan tanah surga. Siapa yang di Arafah? Di surganya Allah. Kalau itu ada anjing, ada itu namanya celeng, babi hutan, ada di sana di saat Arafah, itu hewan surga. Juga saat ini di tempat ini, semuanya yang terlingkup di tempat ini, dari pejabat pemerintah, pejabat kerajaan, tuan guru, dan semua yang hadir dari teknik seperti tadi, siapa saja di tempat ini, yang mana barusan walau gelil, meskipun saya ajak sedikit istighfar dan sholawat, tempat ini dijadikan tempat surganya Allah. Dan di atas langit sekarang ini ada suara di sana, wa dzakarahumullah fi man indah. Di sana Allah membanggakan saya, sampean semua yang di tempat ini saat ini dibanggakan di hadapan para malaikat-malaikatnya di aras sana. Kemudian disuruh turun, malaikat turun, wafathul malaikat, biar tengah hari seperti ini. Di sini tempat ditempati jutaan miliaran malaikat-malaikat Allah.
Malaikat bertanya, Allah bertanya pada malaikat di tempat ini, apa gunanya berkumpul di bukit ini, di gunung? Apa gunanya Mas Rizky di tempat ini? Apa payah-payah membongkar gunung seperti ini? Apa perlunya malaikat? Malaikat penyambung lidah saya sambian, penyambung lidah Mas Rizky dan saudara-saudara dan santri-santrinya. Wallahi ya Allah, bersumpah. Malaikat bersumpah di hadapan Allah. Wallahi ya Allah, Mas Rizky dengan semua keluarga, dengan semua anggota, dengan semua yang hadir Tuan Guru, semua yang hadir saat ini. Wallahi ya Rabb, wa yumajjidunak wa yuhmadunak wa yadhkurunaka ya Rabbi. Semua tiada lain, tempat ini akan dijadikan tempat zikir pada panjenengan ya Allah. Amin. Tempat ini akan dijadikan tempat munajat pada panjenengan ya Allah. Amin. Tempat ini akan dijadikan tempat binaan mental, binaan spiritual, binaan hati, iman takwa kepadamu ya Allah. Amin. Ya Banda, ya Banda, ini malaikat penyambung lidah pada Allah. Kemudian Allah menjabat, malaikat saksikan semua yang hadir itu malaikat. Wajabat mahabbati alal mutajalisina dia. Wajib kecintaanku malaikat sekarang semua yang hadir dan yang akan datang. Siapa yang datang ke tempat ini, pejabatnya, orang, apalagi orang Islam, non-Islam yang mau menyumbang ke tempat ini, non-Islam yang mau datang ke tempat ini, apalagi menyumbangkan hartanya di tempat ini, wajabat mahabbati, wajib, kata wajib, wallahi, demi Allah akan aku cintai malaikat. Allahumma amin. Jangan ragu, jangan ragu. Mas Rizky tidak punya uang. Dia tadi malam bicara, Kiai Hafid tidak punya uang, tapi meja saya dah tertarik di sana di Jenderani. Apa landasannya Mas Rizky? Kiai Hafid yang hebat itu di Jenderani hanya punya iman, punya takwa, punya kemauan dengan mengandalkan kuasa Allah, maka terjadi Jenderani yang hebat itu. Juga di Al-Qadir, yang mana dulu saya kecil tidak punya apa-apa, hanya beberapa tahun Al-Qadir menjadi begitu. Dan pikirnya juga melihat apa itu? Karena kekuatan Allah, kekuatan Allah, izin Allah dan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan karomah dari Sultani Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Wa wajabat rahmati, bukan kecintaanku saja malaikat, saksikan sekarang dan seterusnya. Karena tempat ini tuan dikir, orang yang naik ke sini, orang yang datang ke sini oleh Mas Rizky, diajak dibina mentalnya, hatinya, dibina keimanan ketakwaan kepada Allah. Maka wajib malaikatku, rahmatku ini akan saya berikan kepada Mas Rizky, kepada pejuang-pejuangnya, pada yang penyumbang-penyumbangnya, kepada semua keluarga, raja-raja yang menyumbang, yang ikut ke sini akan mendapat rahmat dari Allah. Alhamdulillah, nomor 3-nya akan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, sambian dosa kepada suami, ibu-ibu, sambian dosa pada orang tidak akan diampuni oleh Allah kecuali sampai minta ampun kepada orang yang bersangkutan. Betul? Tapi kalau saya dan sambian salah kepada Allah, siapa yang mengampuni, yang bisa mengampuni dosa? Tuan Guru mana yang bisa mengampuni dosa? Wali mana yang bisa mengampuni dosa saya dan sambian? Rasul Nabi besar Muhammad SAW dengan jujur mengatakan, didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, ya Muhammad, ya Rasulullah, anta taghfirud dzunub. Malaikat Jibril bertanya pada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, apakah panjenengan bisa mengampuni dosa? Spontan Rasulullah menjawab, la, tidak ya malaikat Jibril, Allahu yaghfirud dzunub. Allah
yang mengampuni, bisa mengampuni dosa. Jadi sampean dengan saya, kalau salah pada orang, salah pada pejabat, salah pada tetangga, pada guru, orang tua, cukup sampai minta ampun pada yang disalahi, langsung mengatakan iya, sama-sama saling maaf, habis dosa. Kalau salah pada Allah, guru mana, kiai mana, wali mana yang bisa mengampuni? Dari itu, mudah-mudahan sampai senang majelis zikir tempat ini. Majelis zikir di mana-mana, di Jendrami, di Tuan Guru Hasan, di Ataillah, di mana tempat zikir, tempat majelis zikir, tempat wirid, tempat khul. Sambian begitu duduk seperti tadi, langsung Allah berkata, apa katanya Allah? Humul julasa la yasqa jalisuhu. Orang yang duduk itu malaikat diundang tidak diundang, anggota atau bukan, pokok duduk di tempat ini. Tidak ikut zikir kiai, ya lesanya, karena belum paham, kena orang awam, tapi hatinya mengikuti, telinga mendengarkan, hati mengikuti. Humul julasa la yasqa jalisuhu. Orang yang duduk di tempat itu jangan dikecewakan malaikat. Itu catatlah sebagai majelis zikir, dan jangan dikecewakan duduknya. Mau tidak mau, merasa tidak merasa, semua yang di tempat itu saya ampuni dosanya malaikat. Allahumma amin. Dari itu tempat-tempat zikir, tempat maghfirah di sana. Di sini banyak sudah di Malaysia tempat-tempat zikir. Di sini juga yang sekarang saya bahas, tempat ini tempat ampunan dosa. Bisa dikatakan tempat ini tempat ampunan dosa. Bagaimana? Siapa saja yang masuk sini dan ikut zikir kepada Allah, di tempat ini diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tempat ini bersama nur dari Allah. Ingat, Ustaz Farizi dan semua sekarang ini pejuang-pejuang muda bermunculan di mana-mana. Apabila Ustaz Guru Hasan, ini Asyizi, dan itu Ustaz Khairul, banyak lagi, banyak dari orang-orang muda. Mudah-mudahan bersama izin Allah bisa mengembangkan Islam ini, dan bisa Islam dikembangkan menjadi sifat. Kalau di Malaysia menjadi ketenangan negara Malaysia. Zikir tempat ini bisa memberi support, memberi nur, memberi ketenangan, sifat, menjadi obat bukan hanya pada orang yang masuk di tempat ini, bagi seluruh Malaysia tercinta ini. Allahumma amin. Para hadirin, zikir yang saya pimpin ini dulu sendiri, tapi sekarang di Istana Negara. Istana Negara di sana tiap Jumat zikir. Saya ngimami di sana, di Istana Presiden. Cuma karena saya di Jember, saya hanya cukup datang 2 kali. Saya serahkan kepada santri-santri saya atau wakil-wakil saya. Tapi sekarang zikir tempat ini ada apabila ada ini, ada ini, ada ini, yang mana tidak ada catatannya. Malahan imam, santri jamaah tidak boleh dicatat, tidak boleh diorganisir. Jamaah saya tidak boleh diorganisir. Saya ingin tahabba fillah wa tafarriqa fillah. Ingin gimana? Ketemu dengan kiai-kiai cinta karena Allah. Kita bisa pulang cinta karena Allah. Tidak boleh mutlak ini jamaah saya, tidak boleh juga. Apa? Mari kita akan ketemu karena Allah. Tidak usah jamaah saya, tidak perlu. Itu adalah riya dan takabur. Maka yang namanya saya menunjukkan ini, jamaahmu jangan dicatat, jamaahmu jangan ada kartu anggota di seluruh dunia ini. Jamaah saya ada di Jarwal Taisir, yaitu Syekh Muhammad Al-Bandari di Mekah sana. Di Jarwal ada Syekh Ash'ari bin Ali bin Muhammad Al-Ash'ari bin Ash'ari di Jarwal Taisir sana. Di Ja'fariyah ada juga. Saya tiap tahun ke haji, saya 2 kali umrah tiap tahun. Tiap poso saya ke sana. Dan di sana juga banyak jamaah di seluruh dunia ini. Di Amerika juga ada, di Bangladesh juga ada, di India juga ada. Dan itu tidak tercatat.
Kenapa? Karena catatan-catatan itu dicatat, kemudian dia penggokkan untuk pilkada, untuk pilkades, untuk pilihan menteri, untuk pilihan ini. Imam-imam yang banyak jamaah akan berkata gini, saya tanggung jawab akan itu, nanti dienggokkan. Juga akhirnya akan terjadi sebelum saya generasi muda, sebelum saya sudah saya teliti. Ini ada torekot ini, akhirnya itu berontak negara. Itu yang tidak senang. Jamaah manakib yang saya rintis ini, jadilah kamu syifaan, jangan menjadi pemberontak. Sesuai Quran diturunkan, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatun. Jadilah Ustaz Barji, Nasrizi, Ustaz Ato, dan santri-santri para kiai semua, jadilah syifaan wa rahmatun lil mukminin. Kalau negara bergolak dengan datangnya saya, dengan adanya sambian, dengan adanya dzikir ini, mudah-mudahan bisa tenang, bisa damai, bisa aman. Buat apa kita orang-orang Islam yang berontak? Itu anggap. Kalau bangsa kiai seperti Kiai Muzaki, saya seperti Kiai Tuan Guru depan, tidak ingin jadi camat, kalau camat, tidak ingin jadi bupati, tidak jadi ini, ingin menjadi penerus Rasulullah. Benar-benar. Hanya itu. Jadi pelajaran ini saya bicara, saya teliti. Katanya orang anjuran dari Allah, fanduru fantasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Muzaki atau tuan guru kiai, berjalanlah di sana. Di mana? Di Maroko, di mana-mana. Kenapa terjadi pergolakan? Siapa pemimpinnya? Karena banyak orang pegang tasbih tidak kuat. Maaf, saya kira tadi Indonesia. Kenapa? Banyak jamaah, banyak di Pertuan Agung, sudah banyak tamunya segala, mau dionggokkan menjadi ketua partai. Karomah dicabut oleh Allah, mustajab dicabut oleh Allah, bismillahnya tetap tinggal bismillah, tetap bisa bacanya, tapi mustajabnya diambil oleh Allah. Karomahnya habis. Jadilah tetap kiai-kiai, Ustadz Hasan, Ustadz ini barisi di sini, menjadi katanya sampai tadi disebut, jadilah syifaa'un wa rahmatun, menjadi tombol dan obat bagi semuanya, bagi raja, bagi orang pasar, bagi pegawai, bagi pejabat, bagi orang melarat, bagi orang buta ilmu, bagi orang bodoh, jadilah obat untuk rahmatan lil alamin. Inilah memang ini yang dari Allah pada Rasul Muhammad Nabi, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Nah itu, kamu Muhammad saya utus nabi-nabi, hanya sebagai itu yang saya sebut tadi. Ya, tidak perlu diperpanjang, sampean sudah paham semua, cuma saya menggaris bawahi ini perjuangan, perlu diketahui, jangan kaget kok ada gunung-gunung di bongkar apa-apa. Ya, inilah Islam. Inna dina bada'a ghariba wa sayarji'u ghariba kama bada'a. Islam itu aneh datangnya. Dulu zaman Quraisy kafir, datang Nabi membawa apa juga lanjut ke barat, menyembah ke sana jam sekian, ya sembahyang gini, apalagi tambah dzikir, tambah sholat lail, sholat malam, gharib aneh. Wasayarju'u ghariba kama bada'a, nanti di akhir zaman akan menjadi aneh lagi. Sekarang usum konser, orang sama sekarang sekolah saja sudah tidak senang penduduk ini, anaknya dipondokkan sudah tidak senang, andaknya ditaruh pesantren tidak senang, tapi taruh ini yang punya profesor, punya doktor, jadi ini urusannya urusan duit. Padahal duit akan mati, akan ditinggal mati, dan duit menjadi fitnah. Itu saya menjadi obat, sampai menjadi obat kiai-kiai, menjadi penerang, supaya pesantren hidup lagi dan besar lagi, dan selalu besar di mana-mana. Karena kiai-kiai kitabnya satu Quran, hadisnya satu Nabi Muhammad, jadi
tablignya sama semua. Semua kiai yang di Malaysia, kiai di Indonesia, di mana-mana sama, kitabnya satu Al-Quran, kitabnya hadisnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini sebagai support dari Kiai Muzaki menjadi sifaan, kata-kata saya, menjadi sifaan warahmatan minallah subhanahu wa ta'ala terhadap diri saya, diri sekalian. Mudah-mudahan tambah bening hati, tambah iman, tambah takwa kepada Allah. Hari saya pinta Fatihahnya di barokati wal karomati sumpah di aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, di syafaat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, biidnillahi beridallahi ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Fatihah sekali untuk siapa kiai? Mari sedekahkan sekali Fatihah yang khusyuk. Satu kali Fatihah kena 40 orang sama dengan wali satu. Ini berapa ratus orang mustajab. Untuk apa? Untuk umat Islam sedunia. Mudah-mudahan selalu ya'lu wala yu'la alaih. Untuk umat Islam Timur Tengah yang tidak terasa orang Islam itu, yaitu diutek, digerakkan hatinya masyarakat orang Islam bawah, digerakkan supaya tidak percaya pada pimpinan di Timur Tengah. Diutek, digerakkan hatinya. Kejelekan pimpinan di atas diberitahu kepada masyarakat supaya masyarakat berontak, sehingga terjadi berontak kepada pemerintah. Itu tidak ngerti masyarakat Anda bahwa ada yang menggerakkan, yaitu orang ketiga, orang kafir, seperti Libya atau seperti Yaman sekarang. Terjadi perang antara Islam dan Islam, saling bunuh. Dan sebelum mereka membunuh, dibomi dari luar. Siapa yang ngebomi dari luar itu? Ada orang kafir semua. Mari kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan orang Islam yang sedang bergolak sama Islamnya di Timur Tengah cepat diberi kesadaran, keimanan, ketakwaan, dan bersatu lagi. Allahumma, khususnya di negara tercinta Malaysia ini, negara kecintaan saya sampean, tuan guru, ulama-ulama dan umaro, kita raja, sama-sama hatinya diberi hidayah oleh Allah, sehingga mereka bersatu dan berjuang untuk kemakmuran bangsa negara Malaysia tercinta, sehingga negara Malaysia tercinta dengan adanya tuan guru, kiai-kiai, ada pesantren-pesantren, negara Malaysia menjadi subur, makmur, aman, selamat, tabatan dan kertor harga, baldatun tayyibatun warbu ghafur, bisyafatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah Manaqib Syekh Abdul Qadir, ngajak umat gemar berzikir, baca sholawat ke Rasulullah, ngajak cinta ke walinya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Syekh Abdul Qadir sudah dawuh dahulu, dengan aku mari mohon pada Allah selalu, tawassul bukan masalah baru, Quran nyebut sejak dulu. Walinya Allah yang terkenal di Jawa Timur semasanya,
Saya tahun 80 soal bersama jamaah. Tahun 80 itu manakib saya dikir masih kecil. Soal ke dia Hamid bilang gini, Syekh Abdul Qadir Jilani itu walinya Allah itu kalau disebut namanya bumi ini goncang, aras ini goncang, katanya ya Hamid. Terus menjadi renungan tuh saya. Setelah itu ada hadis Nabi di kitab Asinatul Asrar, di Lubabul Ma'ani, di Nurul Burhan, daunnya Nabi, idh bi dzikrihim tuftahu abwabus samawatil aliyah wa tanazzalu alaihimul barakah wa karamah. Tatkala disebut nama wali, itu bumi goncang, aras goyang, pintu langit dibuka, tuftahu abwabus samawatil aliyah, dibuka pintu langit yang tujuh. Kemudian tidak cukup itu, diteruskan wa tanazzalu alaihimul barakah wal karamah, diturunkan kepada siapa-siapa yang menyebut wali-wali Allah, nama-nama wali, barokah Allah diturunkan, karamah Allah, kemuliaan Allah diturunkan. Nah itu mudah-mudahan di sini pencinta walinya Allah, bukan Nabi, tak juga bukan Tuhan, tapi orang yang dimuliakan Allah. Kemudian Allah memanggil malaikat, ya ma'asyirul malaikah ta'alau, ya hai semua malaikat.